Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Ranjani dari Prodi Perbankan Syariah semester 3 reguler B dengan NPM 1911-380. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muklisin. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam di Nusantara. Menurut sejarawan Islam Ahmad Mansur Suryanegara, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang ditandai dengan datangnya para pedagang dari Jazirah Arab untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Besar kemungkinan Islam masuk ke Nusantara pada masa Rasulullah SAW masih hidup, karena menurut literatur kuno Tiongkok, sekitar tahun 625 Masehi telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera, tepatnya di Barus. Jadi hanya 9 tahun sejak Rasulullah SAW memproklamasikan dakwah Islam secara terbuka di pesisir Sumatera, sudah terdapat sebuah perkampungan Islam. Di sini jelas bisa dikatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara termasuk generasi Islam pertama, yaitu para sahabat Nabi SAW. Inilah yang oleh banyak sejarawan dikenal sebagai teori Mekah. Jadi, Islam di Nusantara ini sebenarnya bukan berasal dari para pedagang India Gujarat atau yang lebih dikenal sebagai teori Gujarat yang berasal dari sejarawan Snook Hargreaves. Karena para pedagang yang datang dari India, mereka ini sebenarnya berasal dari Jazirah Arab. India Gujarat ini hanya dijadikan tempat singgah sebelum pergi berdagang ke Nusantara. Di sisi lain, tentu saja kita tidak melupakan peran sentral Wali Songo dalam proses Islamisasi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Pendekatan dakwah secara kultural dan kesenian serta sikapnya yang mampu membaur dengan masyarakat dan mengakulturasikan antara budaya pribumi dan dengan ajaran dan syariat Islam membuat kiprah dakwah mereka berhasil. Metode dakwah Wali Songo secara umum yang bersifat kultural dipandang sangat cocok dengan kondisi masyarakat saat itu. Sebagian besar masyarakat pribumi saat itu masih menganut ajaran Hindu-Buddha yang juga sebagai ajaran resmi Kerajaan Majapahit. Sebagai contoh, metode dakwah kultural melalui pendekatan kesenian wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Pendekatan secara budaya yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Bahkan orang-orang Papua seperti suku Fak-Fak masuk Islam karena hanya mendengar lantunan berzanzi. Mereka merasa nyaman dengan lantunan itu. Dan fakta sejarah ini ada manuskripnya, walaupun mereka tidak tahu arti dari berzanzi tersebut. Jadi Islam masuk ke Papua diantaranya melalui seni dan musik. Pada abad ke-13 Islam di Eropa, tepatnya di Andalusia, mengalami kemunduran, tapi justru di Nusantara Islam mulai berkembang pesat. Orang-orang barat belajar navigator kepada Muslim. Penjajah Belanda ketika ekspansi ke kerajaan Ternate dan Tidore dibimbing oleh navigator Muslim Nusantara. Islam Nusantara menjelma menjadi sebuah peradaban besar saat itu. Hal itu ditandai dengan munculnya ulama-ulama besar dari pengaruhnya di dunia Islam tidak diragukan lagi. Salah satunya Imam Ahmad Syatib Al-Minangkabawi yang menjadi imam besar Masjidil Haram dari mazhab Syafi'i. Begitu pula peradaban Islam Nusantara juga melahirkan ormas-ormas Islam yang sampai sekarang masih eksis dan pengaruhnya sudah mengakar di Indonesia, sebut saja Muhammadiyah dan NU. Kedua ormas Islam ini bisa dikatakan sebagai balance atau penyeimbang peradaban Islam Nusantara. Muhammadiyah yang cenderung revivalis dan moderalis, dan NU yang cenderung tradisionalis. Maka terjadilah saling kritik yang konstruktif. Dari sinilah perbedaan itu akan dibangun dengan landasan saling menghargai dan saling menghormati. Islam Nusantara pada waktu itu sudah sangat mengakar dari atas yaitu raja sampai bawah yaitu rakyat.
Maka tak heran jika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah berkata, wong Jawa sing ora Islam duduk wong Jawa, yang artinya orang Jawa yang tidak beragama Islam bukan orang Jawa. Sama juga seperti perkataan salah satu tokoh Sunda yang mengatakan kalau Sunda ya Islam, Islam yang Sunda. Begitupun juga dengan Islam Melayu. Islam sebagai identitas orang Melayu, keistimewaan Islam Melayu adalah memeluk Islam secara benar. Selain itu, kedatangan Islam di Nusantara membawa aspek-aspek peradaban dalam dimensi yang sangat luas, termasuk sistem politik, ekonomi, budaya, bahasa, dan aksara. Mengikuti pendapat Kertajaningrat yang diikuti pula oleh Badrin Yatim, peradaban sering dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Tadi sedikit penjelasan tentang peradaban Islam di Nusantara. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.